Ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Kak Nityasa Wijaya. Dan pertanyaan ini menurut saya sangat berbobot, sangat bagus sekali untuk kita diskusikan. Dan saya butuh bantuan dari kalian juga untuk memberi pendapat gitu ya, sehingga pendapatnya itu banyak, tidak hanya dari saya. Jadi pertanyaannya mungkin kalian bisa baca di sini, saya bantu sedikit ya. Jadi Kak Nityasa ini minta pendapat saya. Banyak ahli psikolog yang mengatakan bahwa tes sidik jari itu hanya efek Barnum atau placebo. Bahwa pola sidik jari itu tidak menentukan pola otak. Tapi dia yang kuliah di jurusan biologi itu memahami bahwa seluruh pola fisik makhluk hidup itu selaras. Misalkan ukuran hidung laki-laki ada artinya. Bentuk helai rambut manusia artinya bentuk pori-pori folikel rambut. Titik akupuntur di telapak tangan, telapak kaki artinya susunan organ tubuh. Bisa refleksi ditekan ini artinya kita apa kayak gitu ya. Kemudian bisa pengaruh ke organ-organ lainnya. Kemudian pertanyaannya adalah, mungkin nggak sebetulnya sidik jari juga bisa menjadi peta untuk melihat pola otak? Seperti menjelaskan kenapa anak kidal biasanya kreatif, karena otak kanan menguasai sistem tubuh sebelah kiri. Dan sebaliknya otak kiri menguasai tubuh sebelah kanan. Jadi sebenarnya bisa jadi sidik jari juga berhubungan dengan bentuk otak yang berhubungan juga dengan kecerdasan dan bakat mereka. Hanya saja belum diteliti lebih lanjut dan makin ternodai dengan oknum tes fingerprint abal-abal. Menurut Bapak bagaimana? Teman-teman lain juga silahkan kasih pendapat juga ya. Aku penasaran soalnya. Nah, pertanyaan ini bagus banget. Pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu dan saya paling suka untuk kita diskusi sama-sama gitu ya. Bukan saling menjatuhkan, menjelekkan gitu, bukan gitu. Ini pendapat saya. Pendapat saya ini mungkin ya subjektif lah ya. Tergantung apa yang saya pikirkan, apa yang saya alami gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, orang-orang atau klien saya yang membawa tes sidik jari itu ke saya, itu masih 50-50 yang benar-benar sesuai gitu. Kebanyakan orang itu merasanya ini nggak sesuai, ini sesuai. Tapi orang tuanya yang merasa begitu, anaknya sendiri sering merasanya itu nggak sesuai gitu loh. Nah, ini akhirnya menjadi pertanyaan kan, terus gimana, terus ini hubungannya apa? Karena Kak Nityasa ini bertanya kepada saya, meminta pendapat saya, jadi saya jawab menurut saya secara subjektif. Kalau menurut saya, tes sidik jari itu bukan placebo, bukan Barnum. Tapi lebih ke arah kita mencocokkan data saja. Sehingga mungkin ada yang merasa sesuai, cocok, ada yang nggak cocok. Jadi kayak 50-50 gitu. Saya sejujurnya tidak menolak tes sidik jari itu 100%. Saat ini mungkin masih ya di bawah 50%. Tapi nanti ketika mungkin teknologi sudah sangat maju, kemudian banyak yang meneliti, mungkin nanti akan menjadi sebuah tes yang sangat revolusioner. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin aja. Karena mungkin belum diteliti lebih lanjut. Apakah mungkin sidik jari berhubungan dengan bentuk otak, berhubungan juga dengan kecerdasan dan bakat? Apakah mungkin juga bisa menjelaskan pola otak? Kita nggak tahu. Kalau selama ini saya cek di jurnal penelitian manapun, belum ada yang menjelaskan itu. Belum ada yang meneliti. Bahkan saya melihat pendapat rekan-rekan sejawat saya, bahkan beberapa dokter pun semua bilang kalau sekarang kayaknya enggak deh Pak gitu. Belum bisa untuk digunakan sebagai alat ukur psikologi yang benar-benar bagus dan revolusioner gitu. Karena mungkin belum bisa aja untuk diteliti lebih lanjut. Dan kalau mau punya alat ukur psikologi yang benar, kita itu harus melewati proses yang berat sekali, Bapak, Ibu, Mas sekalian. Misalnya kalau kita mau punya alat ukur psikologi ya, kita harus tes dulu, uji reliabilitasnya, mau pakai yang 5% atau yang 1%, mau uji validitasnya, kemudian yang digunakan di Indonesia itu minimal berapa persen itu valid dan reliable. Itu tuh harus jelas penelitian dari siapa. Kalau kita ngambil dari translate dari luar negeri, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia, itu pun juga harus dites ulang lagi. Valid nggak nih?
translate-nya bener nggak nih, reliable nggak nih, bukan asal sembarang asal comot. Nah, sayangnya untuk tes sidik jari ini belum ada orang yang benar-benar mengukur itu. Dulu waktu saya kuliah, ada yang bertanya seperti ini di tes sidik jari, kemudian mencoba untuk membuktikan bahwa ini tuh bagus gitu. Gagal, ternyata nggak valid gitu, dan nggak reliable. Cuma berapa itu, di bawah 50% bahwa itu reliabilitasnya. Jadi nggak bisa lah kalau menurut saya, kalau sekarang dikaitkan dengan kecerdasan misalkan, dikaitkan dengan IQ, dikaitkan dengan peminatan, bakat, kemampuan, sikap kerja, ketahanan mental, pola otak ini dan itu, nggak bisa, belum bisa kalau sekarang. Saya nggak menolak itu, mungkin aja suatu saat bisa. Tapi yang saya selalu permasalahkan, selain reliabilitas dan validitasnya, belum ada uji yang benar gitu yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan dari si pembuatnya. Selain itu juga, kenapa harus selalu dimarketingkan atas nama psikolog itu loh. Padahal banyak psikolog juga yang nggak setuju dengan ini. Selalu dimarketingkannya gini, ini adalah alat tes yang paling mutakhir, alat tes yang paling revolusioner, paling akurat, paling bagus, paling cepat, paling murah. Dari kita cek sidik jari pakai komputer, nit, terus langsung keluar ini loh narasi kehidupanmu gitu. Rasanya kok mustahil gitu ya. Ini kayak, bahkan kemarin ada yang bawa tes sidik jari itu, narasinya antar orang ini, yang orang berbeda dengan sidik jari yang berbeda, itu narasinya sama, persis gitu. Ya berarti ini kan cuma kayak nyocokin data seadanya aja di komputer dia. Padahal kalau kamu memang benar-benar mau luar biasa dan revolusioner banget gitu ya, tiap orang harusnya narasinya berbeda. Nanti kalau ini sudah zaman AI kayak gini, mungkin bisa loh, mungkin aja bisa dicocok-cocokin gitu ya. Dan tadi balik lagi, yang dipermasalahkan adalah kenapa harus dimarketingkan sebagai psikolog semua suka, psikolog semua pakai, psikolog semua setuju, yang membuat ini juga di-approve oleh psikolog. Enggak, belum gitu loh. Yang membuat aja bukan psikolog, kenapa harus dimarketingkan seakan-akan ini alat ukur dewa yang diakui oleh semua psikolog. Nah itu yang saya nggak suka. Dan semua orang tua pasti kan pengen mengukur kemampuan anaknya dengan baik gitu loh. Kalau dikasih tahu caranya kayak gitu ya tertarik lah. Tapi akhirnya banyak orang tua yang kecewa. Dan kecewanya nanti ke psikolog. Pak, ini katanya alat ukur yang bagus menurut psikolog, tapi kok kayak gini gitu, nggak sesuai. Ya jadi kita dong yang kena. Nah itu yang saya nggak suka. Makanya kalau alat ukur seperti ini yang masih abu-abu, masih nggak jelas, masih nggak tahu, nggak valid, nggak reliable, nggak bisa dipercaya dulu, masih kecil kemampuan untuk mengukur ilmu-ilmu psikologinya gitu ya. Mungkin hubungan sidik jari dengan inteligensi, hubungan sidik jari dengan pribadi, hubungan sidik jari dengan minat, itu masih belum lah. Kalau sidik jari ya sekarang cuma bisa digunakan untuk identifikasi orang, udah gitu aja. Untuk keunikan sidik jari itu, untuk identifikasi diri aja, udah, baru nyampe situ aja. Nanti mungkin akan jadi lebih baik ke depannya. Paling enggak pendapat saya seperti itu. Kalau bisa para pemakai tes sidik jari ini tolong jangan kait-kaitin sama psikolog lah ya. Menurut saya yang harusnya mengembangkan tes sidik jari ini untuk mengaitkan dengan pola otak dan lain-lain adalah ilmuwan biologi. Jangan psikologi dulu. Nanti kalau sudah bisa benar-benar oke di bidang biologinya, baru nanti dikaitkan cross bidang gitu, dari biologi mungkin kedokteran atau apa ke psikologi gitu. Mungkin nanti lah. Kalau sekarang sih belum. Kurang lebih kayak gitu ya pendapat dari saya. Mungkin teman-teman boleh berpendapat juga, bebas di kolom komentar. Silahkan diskusi yang sehat. Oke? Terima kasih dan salam sehat jiwa untuk kita semua. Saya tunggu pertanyaan yang kayak gini yang berkualitas lagi ya. Bye-bye. Salam sehat jiwa.